Halo, selamat malam. Sekarang tepat pukul 20.34 WITA. Nama saya Francisca Prihadi, biasa dipanggil Cika. Saya Direktur Program Mini Kino, dan saya juga bersama dengan Osi, Ahmad Fauzi. Boleh dong ditunjukin dulu wajahnya, aku merasa kesepian. Dan Bintang, James Bintang Panglima. Kami bertiga adalah pengempu dari program Hybrid Internship for Film Festival Writers. Saya di sini tidak hanya bertiga, tapi juga ada rekan-rekan Mini Kino di balik layar yang menemani acara malam ini. Terima kasih buat para peserta, para alumni, para undangan, kolega Mini Kino, supporter yang selalu memberi semangat. Dan senang sekali ini adalah tahun ketiga. Kok tahun ketiga? Betul ya tahun ketiga? Bener kan tahun ketiga dari program Hybrid Internship for Film Festival Writers. Malam ini, selama 1 jam ke depan, kita akan mendengarkan pengalaman langsung dari para angkatan 2023 Film Festival Writer Mini Kino. Nanti aku akan memperkenalkan Osi dan Bintang, siapa mereka dan kenapa mereka jadi fasilitator menemani aku di malam hari ini dan di tahun ini menjadi pengempu dari program ini. Tapi program ini sendiri merupakan bagian dari Mini Kino Film Week 9 yang aku ingin ajak kawan-kawan yang hadir di sini untuk melihat video recap suasana Mini Kino Film Week 9 pada bulan September lalu. Ahmad Fauzi, Osi kita panggil. Dia adalah Research dan Development Manager Mini Kino dan dia merupakan angkatan pertama dari program ini. Bersama dengan, aku melihat wajah RD, ada juga Asel, dan juga Kanya. Osi adalah seorang penonton film, peneliti, dan penulis. Osi aktif dalam organisasi jurnalistik dan seni waktu kuliah. Boleh spill nggak kuliahnya di mana? Dulu dia kuliah di UGM Filsafat. Dia tertarik pada isu tentang kesetaraan, modernitas kolonialitas, dan budaya audiovisual. Osi percaya bahwa kerja kolektif dan solidaritas memiliki kekuatan untuk membawa hal baik dalam kehidupan. Yeay. Selain Osi, yang merupakan koordinator utama dari program ini, ada juga Bintang, James Bintang Panglima.
Bintang adalah fasilitator di program ini. Bintang selalu senang menonton dan menganalisis film. Ia sebagai mahasiswa studi sinema di Institut Kesenian Jakarta tahun terakhir, finger cross, berusaha menemukan keseimbangan antara berada di belakang kamera dan berada di belakang touch keyboard. Jadi kami bertiga adalah teman bercerita, teman menemani kehadiran guest speaker bersama dengan teman-teman yang akan kita perkenalkan ya. Tapi boleh nggak aku undang nih Osi sama Bintang untuk menjelaskan ini program apa pula? Oke, terima kasih Kak Cika perkenalannya. Eh, jadi, udah mulai dari mana ya? Program Hybrid Internship for Festival Writers ini sebetulnya program magang ya. Tapi kalau disebut magang juga sebenarnya lebih ke program belajar sih, karena isinya banyak belajar kayak setiap minggu eh, kita biasanya mengundang guest speaker gitu, dan guest speakernya berasal dari banyak latar belakang gitu. Kalau tahun ini, eh, aduh aku ingat sih tapi banyak, ntar aku drop aja link websitenya. Ada sekitar 10 lebih, karena sangat bersemangat nih, ayo kita undang yang banyak guest speakernya, ternyata kebanyakan. Tapi keren-keren guest speakernya, dan dari banyak latar belakang, ada programmer, ada arsiparis film, ada yang emang penulis, ada filmmaker juga. Dan dan mekanisme guest speaker ini dari angkatanku pertama gitu ya, 2 tahun lalu sampai angkatan sekarang yang ketiga ini masih terus sama gitu berlangsung. Dan setelah ada sesi guest speaker, eh istilahnya mau dapat bekal gitu. Teman-teman festival writer di ketika hari H festivalnya ya mulai apa ya, mungkin mempraktekkan bekalnya atau bereksperimentasi dengan bekal-bekalnya. Ya banyak ya, karena apa ya, karena menulis itu kan bisa melalui dengan apa ya, banyak pendekatan gitu. Nggak, kita juga nggak berusaha membatasi ini gitu. Kita kita nyoba untuk membuka potensi aja gitu. Kalau dari kamu gimana, Tang? Ya, yang tadi udah di Ozi sebut sih, ya emang wadah untuk para penggiat atau pecinta film gitu untuk nulis tentang film. Dan ya dari guest speaker yang latar belakangnya sangat variatif, kita bisa belajar tentang film dari berbagai sudut pandang, dari arsip, bahkan dari pembuat film gitu, yang jarang-jarang banget ditemukan di tempat lain. Dan sebenarnya kenapa aku ingin join, ingin ingin jadi writer di tahun lalu, yaitu karena aku rasa ini sangat kayak hal yang tidak bisa kita temukan, sebenarnya aku temukan di tempat lain gitu. Sangat sangat unik dan em, menjadi wadah untuk seorang penulis film berkembang gitu, untuk belajar banyak banget dalam waktu yang sangat singkat gitu. Dan itu sih sangat menarik. Aku nambahin dikit, guest speakernya tadi kan Osi sampai, aduh gitu kan, dari mana aja ya. Gitu. Ada yang dari Iran, ada Amir Masud Soheli, dia Iranian filmmaker, penulis dan fotografer. Dia juga adalah bagian dari pre-selection team Mini Kino Film Week 9 tahun ini. Ada Joel dari Jerman, dan yang unik adalah keduanya kebetulan Masud dan Joel juga, walaupun yang satu dari Iran, yang satu dari Jerman, mereka juga boleh dikatakan adalah eh, orang-orang yang selain berbahasa Indonesia memang juga memiliki kedekatan konteks dengan budaya Indonesia walaupun berada di tempat yang berbeda. Sehingga buat kami ini selalu menjadi unik bisa memahami juga akhirnya memahami diri kita sendiri tapi dari kacamata meminjam kacamata dari budaya lain. Yang pasti ada juga Putri Ayudya, dia adalah aktor profesional Indonesia. Ada Andres Suarez, seorang programmer film dari Kolombia, dari Bogota, Kolombia. Ada Erik Sasono dari Indonesia, ada Yuka Pekka Lakso dari Finlandia, ada Erik Sang atau Sang Hing Weng, Erik yang merupakan filmmaker dari Hong Kong, dan yang menjadi tamu kita yang paling terakhir sebelum kita
masuk ke festival adalah pembicara dari kelas Liarsip yang merupakan virtual study group yang memfokuskan diri pada arsip film, terutama arsip film Indonesia dan juga fokus pada para pembuat film perempuan di sinema Indonesia. Nah, seru-seru ya. Bintang sama Ozi, kalian pada ingat nggak mereka mulai dari bulan apa ya? Bulan Mei atau bulan Juni ya? Nah, langsung deh, jarinya langsung keluar. Nggak terasa ya 6 bulan. Dari Juni kalau nggak salah sampai November atau Mei ya? Mei akhir Mei ya? Mei 24 Mei sampai ya 24 Mei. Asik. Jadi malam ini sebetulnya bisa dikatakan seperti graduation day, tapi virtual. Oh virtual ya, karena memang namanya hybrid. Jadi kita mulai dengan bertemu Maya, bertemu jumpa tatap muka, dan akhirnya berpisahnya juga Maya lagi. Waktu program ini dimulai tahun 2021, memang semua masih rada nyangkut di rumah masing-masing waktu saat pandemi, tapi sekarang semua juga makin sibuk, dan itu juga yang kami pahami dari Mini Kino sebagai suatu tantangan, bagaimana bisa tetap menjaga api semangat berkomunikasi dan juga semangat belajar, dan semuanya sebetulnya tujuannya adalah menciptakan komunitas, menciptakan teman-teman penulis yang kami harap tidak pernah berhenti menulis. Jadi rasanya itu menjadi pengantar dari kita tentang program Hybrid Internship tahun ini. Dan sekarang, ini kok aku seneng banget ya. Seneng banget sih, karena akhirnya mau memunculkan wajah para peserta programnya. Jadi aku akan memanggil Vira untuk bisa pin 4 para peserta Film Festival Writer tahun ini. Aku akan membacakan short bio mereka ya, sambil kemudian nanti yang dipanggil melambai-lambai. Ada Felix, yang merupakan mahasiswa film tahun terakhir di Universitas Multimedia Nusantara. Felix adalah seorang penulis naskah dan festival film entusias. Nanti yang ke Jogja pasti bakal ketemu lagi Felix deh kayaknya nanti ya di akhir bulan November ya, di sebuah festival film di JAV ya nanti ya. Pada tahun 2023, ia berkesempatan mengikuti UCI Fest 14 sebagai Competition Film Programmer. Buat yang belum tahu UCI Fest adalah festival film yang diadakan oleh UMN. Sejak saat itu, Felix bercita-cita menjadi pekerja di ekosistem festival film sambil tetap suka menulis naskah film pendek di waktu luangnya. Hai Felix. Kemudian Julie Dehi adalah seorang pekerja perawatan radikal, penggemar solar punk mistik, kadang-kadang cosplayer, tapi seringnya jadi anggota kelas pekerja yang neurodivergent gender fluid, yang bekerja sebagai pekerja media dan budaya. Lingkaran keterlibatan Julie ada di kancah seni Indonesia, media, dan gerakan sosial. Yeay, Julie! Putu Bayu Westra, Bayu mempunyai ketertarikan membaca film sebagai sebuah teks. Bayu pernah jadi direktur program pemutaran Sewon ke-8. Yang belum tahu apa itu Sewon, itu adalah Sewon Screening, sebuah festival film berbasis kampus isi Yogyakarta. Saat ini Bayu aktif juga sebagai penulis naskah di kolektif Rambutivis dan Javania Films, sembari memasuki tahun terakhirnya di isi Yogyakarta. Ya, finger cross. Bayu. Natania Marcella, seorang mahasiswa sastra Inggris dengan fokus pada filmmaking. Nia, kami panggil begitu, terlibat dalam analisis media, penulisan, pembuatan film, dan jurnalisme selama kuliah. Masih kuliah. Dia bercita-cita membuat film dan menulis tentang film, seni, dan budaya. Nia percaya keberagaman dan diskusi mengenai film adalah hal yang membentuk budaya film itu sendiri. Nia diperkenalkan paling terakhir, tapi Nia adalah yang paling awal yang akan berbagi pengalamannya. Kawan-kawan yang mungkin belum paham, ini 60 menit kita ngapain aja sih? Nanti Nia, Bayu, Felix, dan Julie akan berbagi pengalamannya lewat 10
slide foto. Masing-masing foto ada 1 menit diputarnya, dan mereka akan bercerita lewat foto-foto ini sambil teman-teman bisa membayangkan seperti apa sih yang dialami selama 6 bulan dari kacamata mereka. Selamat menikmati kisah Nia. Halo teman-teman semua, jadi pertama perkenalkan aku Nia dan di sini sebagai salah satu film festival writer seperti yang dibilang oleh Kak Cika barusan, backgroundku memang dari sastra Inggris, jadi memang sebagai festival writer pembekalannya yang dari backgroundku sendiri itu sudah sebagai penulis, baik fiksi dan non-fiksi, tetapi yang uniknya di sini adalah aku tidak datang dari background perfilman, jadi secara formal sendiri belum banyak dibekali oleh pengetahuan tentang film. Jadi sebagai film festival writer untuk Mini Kino tahun ini juga belajar banyak dan sangat dibekali dari banyaknya sesi-sesi yang sudah dipersiapkan sebelum festival di sesi-sesi online itu sendiri. Kemudian ini ada foto paket pertama yang dikirimkan oleh Mini Kino untuk aku, dan di situ dikirimnya sebelum pertemuan online bahkan. Jadi dari awal tuh sudah merasa sangat di welcome dengan baik, sudah dan sangat merasa sudah dibekali dengan bahkan oleh bukunya Mini Kino sebagai introduction untuk ke Mini Kino Film Week sendiri. Jadi itu juga sangat berguna gitu untuk secara pengetahuan dan secara aku merasa sangat di welcome, dan waktu di Zoom pertama itu pun juga environment-nya sudah kerasa banget ini adalah environment bisa berkembang dan belajar banyak. Kemudian belum 1 menit. Jadi waktu itu juga oke, ini next slide. Jadi kebetulan karena aku menulis refleksi tentang sesi bersama Mas Erik Sasono, aku ambilnya foto ini. Tapi sebenarnya ini harusnya merefleksikan semua sesi-sesi bersama guest speaker selama sesi online, di mana balik lagi sebagai mahasiswa bahasa Inggris yang mungkin tidak banyak dibekali oleh banyak formalnya film gitu, sesi-sesi ini sangat membantu, dan jadi saya mengicipi gitu rasanya gimana sih jadi mahasiswa yang mungkin belajar film atau seni gitu. Dan karena guestnya juga bermacam-macam latar belakangnya, itu juga membantu saya dari segi sebagai penulis dan juga orang yang beraspire untuk membuat film sendiri. Jadi selain membantu, dan itu juga membuka banyak koneksi juga buat aku sendiri. Kemudian ini adalah foto yang aku ambil waktu salah satu kunjungan ke Desa Les sebelum festival, dan itu juga aku dengan Bayu perginya. Dan di situ bersama beberapa filmmaker sama Kak Ozi juga perginya, itu kami berpetualang di kehutanan, kemudian di desa, belajar tentang banyak hal yang sangat khas di Desa Les itu sendiri, dan itu merupakan pengalaman juga yang tidak akan terlupakan dan membuat saya belajar banyak, tidak hanya tentang Bali, tetapi juga tentang bagaimana cara berrelasi, dan bagaimana berrelasi itu tidak sebatas di filmmaker dan writer kayak gitu. Terus ini adalah foto hari pertama opening Mini Kino Film Week ke-9, di mana waktu itu ditayangkan film pendek karya anak-anak, kolaborasi anak-anak dari 3 negara, dan itu situasinya moodnya tuh sangat menyenangkan karena kan celebratory sekali, dan itu sangat openingnya Mini Kino, jadi sangat bahagia lah ya. Nah itu juga aku baru saat itu merasakan, oh ternyata
film festival tuh seperti ini rasanya, bersama-sama banyak orang untuk menonton film yang dibuat dari nol, dan kita sendiri tuh uh, bisa bertemu dengan filmmakernya, kemudian bisa merasakan apa yang terjadi di balik layar. Itu sangat menyenangkan ternyata, dan sangat membuat aku sendiri emosional gitu. Terus ini adalah foto waktu itu sebagai film festival writer. Ternyata kerjanya tuh juga membantu sekitar berjalannya festival sendiri. Dan ini cukup tidak disangka, tetapi salah satu hal yang aku bantu waktu itu adalah mengantar jemput guest filmmakers gitu. Dan walaupun kayak tidak di-expect gitu, tapi sangat menyenangkan. Dan di situ juga aku bertemu banyak teman dan bisa berelasi lebih jauh lagi. Dan walaupun tidak termasuk dalam job desk, tapi selalu senang membantu apa yang bisa dibantu di lingkungan Mini Kino sendiri waktu di Film Week-nya. Kemudian dari situ juga aku bertemu lebih dekat ke beberapa orang juga, dan ini adalah beberapa orang yang aku jalin relasi baru selama festival. Beberapa di antara mereka juga film festival writers lainnya, dan di sini adalah foto yang diambil setelah sesi moderator Q&A ku yang pertama, dan itu di um, bersama waktu itu aku memoderatori program filmmakers dari Malaysia, dan di situ juga sangat um, membantu aku untuk lebih tahu ekspektasinya ke depan di moderator Q&A yang ke depannya tuh seperti apa. Dan hari malam ini sangat menyenangkan dan juga sangat belajar banyak tentunya. Nah, kemudian ini adalah foto yang aku ambil di warungnya Bu Askia, tampak belakangnya. Jadi selama festival itu, eh, salah satu tempat yang kami bisa tukarkan voucher yang udah dikasih oleh Minikino itu adalah warungnya Bu Askia. Dan Bu Askia ini warungnya ada tepat di depannya Mesh dan Pasar. Jadi setiap kali butuh makan siang atau bahkan makan malam, pokoknya sepanjang hari, itu mesti ke sini. Dan ini adalah salah satu highlight dari pengalaman berfestivalku di Minikino, karena memang sudah em, apa-apa pokoknya Bu Askia gitu. Dan aku sendiri juga cukup merindukan warungnya Bu Askia waktu setelah pulang, karena memang sangat apa yang menjadi tempat berkumpulnya kami teman-teman yang di peserta Minikino, tetapi juga sangat bisa yaitu membawa banyak relasi dan bisa rileks dan sebagainya. Kemudian ini adalah salah satu sesi Q&A yang aku juga moderatorin waktu itu. Salah satu yang paling menantang juga karena selain audiensnya penuh, tetapi juga harus memoderatori banyak filmmakers. Jadi untuk finding balance gitu antara waktu dan attention untuk ke setiap filmmaker itu juga merupakan tantangan. Tetapi untungnya karena sudah ada dipersiapkan juga oleh Kak Ozi dan Kak Cika dan Kak Edo juga, aku cukup di saat itu cukup merasa tenang dan percaya diri, dan itu merupakan salah satu hal yang aku merasa paling belajar banyak, yaitu public speaking selama berjalannya festival yang onsite ini. Nah, kemudian ini foto terakhir, fotoku bersama peserta film festival writer lainnya, bersama Kak Ozi juga, yang selama ini juga sudah, aku sangat berterima kasih, sudah membantu dan membimbing kami semua. Dan aku juga mau apresiasi juga dan berterima kasih kepada film festival writers lainnya, karena mereka sangat keren-keren dan sangat karyanya sangat bagus semua. Dan aku bangga bisa menjadi salah satu film festival writers di antara mereka gitu.
Makasih teman-teman. Emang boleh tepat waktu begitu? Keren banget sih, udah latihan ya. Jadi yang mengagetkan ya, selain diminta membantu mengemudi, juga eh, juga menjadi moderator ya. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin belum tahu, maksudnya moderator apa sih nih gitu. Jadi ada ratusan program pemutaran dan tahun ini banyak sekali tamunya, tamu filmmaker yang datang dan ada beberapa slot. Misalnya ada 2 frekuensi pemutaran, pasti satu ada sesi diskusinya bila filmmaker datang. Nah, tahun ini yang memang kami minta bantuannya adalah para entah dia programmer tim atau pra-selection tim dan youth jury serta para film festival writer. Mereka adalah orang-orang yang kami minta dari festival bantuan untuk bisa memoderasi Q&A dengan penonton. Dan untuk sesi itu memang kita ada nih ya, ada apa? Ada pelatihan lah ya 1 malam. Terima kasih Nia. 1 malam. Ekspres. Yang berikutnya, aku mau menyapa. Ada juga film festival writer angkatan yang kedua tahun 2022 ada Andika. Aku belum lihat. Oh, bintang juga ada, harusnya ada Syara dan Vira Faisa. Iya, ada Vira. Ada angkatan pertama juga lengkap nih. Wah, hebat lengkap. Asel, RD, Kanya, dan OC. Dia adalah angkatan pertama. Lanjut, yang bentar lagi jadi lulusan angkatan ketiga adalah Putu Bayu Westra. Halo, salam kenal sekali lagi. Aku Putu Bayu Westra. Teman-temanku biasa manggil Bayu. Uh, Rangkaian 10 foto ini adalah 10 foto yang akan mungkin menggambarkan perjalananku selama festival. Dan ada beberapa poin juga yang udah aku catat sebelumnya terkait foto-foto ini. Nah, foto pertama ini adalah festival pas di Minikino Film Week 7 di 2021. Kak Cika tadi udah sempat nyinggung kalau di tahun ini adalah angkatan pertama Festival Writers, dan di tahun ini juga gitu aku ada program Festival Writer gitu kalau nggak salah di forum nurturing film Festival Writers kalau nggak salah. Dan juga di tahun ini lucunya aku sebagai orang Bali baru pertama kali ke Minikino di tahun ini, di tahun 2021 ini. Aku ngelihat program diskusi program yang disajiin di forum ini sangat menarik gitu, bagaimana memperdalam dan memperluas kemampuan dalam menulis serta bagaimana membangun jejaring. Nah, singkat cerita, di tahun berikutnya, di tahun 2022, aku belum kesempatan untuk coba daftar di program ini gitu, karena sedang balik lagi ngurus festival di kampusku. Kemudian di tahun berikutnya, aku nyoba untuk memberanikan diri daftar dan ikut seleksi, dan terima kasihnya aku lolos menjadi salah satu dari 4 film festival writers. Foto ini mirip seperti fotonya sebelumnya adalah bingkisan yang dikirim oleh Minikino. Isinya ada pai susu, ada kopi, dan juga buku Celebrating 17 Years of Minikino gitu. Buku ini isinya kayak kayak semacam sejarah atau dan juga program-programnya Minikino gitu. Cuman lucunya kopi yang dikirim kopi Bali gitu, jadi full nostalgia gitu. Kopi Bali, pai susu juga dari Bali gitu. Sebagai film festival writers, kegiatan utamanya tentu nulis. Tapi selama nulis di Minikino ya tidak ujung-ujung nulis gitu loh. Dari Kak Ozi, Ketika, dan Bintang sendiri gitu, di awal-awal pertemuan sempat ngirim kayak buku putih for Minikino articles gitu, yang isinya kayak semacam pedoman, pendekatan penulisan, saran-saran yang bisa kita pakai gitu dalam menulis. Nah, kemudian di gambar ini adalah tahap editorial. Secara waktu para editor ada Kak Ozi, Bintang, dan juga Kak Cika. Kemudian yang menarik dari proses menulis di Minikino adalah teman-teman Minikino ngasih kesempatan kita nulis sesuai dengan kemampuan dan ketertarikan kita gitu. Kemudian tugas editor di sini mungkin membantu mengarahkan dari tujuan atau minat kita dalam menulis. Kemudian ini adalah tulisan yang udah publish. Bisa teman-teman baca di Minikino Articles. Minikino Articles. Kemudian yang tadi editorial buku putih itu adalah
salah satu dari sekian banyak proses dalam menulis. Proses lainnya dalam menulis adalah sistem watching buddies. Mungkin di sini belum sempat aku tampilin gimana sih watching buddies. Tapi watching buddies itu kayak semacam kita dikasih pasangan untuk diskusi terkait film yang ditonton, kemudian saling bertukar insight lah untuk bahan-bahan tulisan. Nah, di sini di tulisan Dinamika Manusia dan Habitatnya, watching buddiesku Juli. Jadi kita saling bertukar pandangan gitu terkait program ini, apa sih yang menarik gitu. Kemudian sama proses menulis juga apa ya, film itu dikirim lewat email gitu dan kita diminta buat menjaga kerahasiaannya gitu. Ini jadi suatu hal yang lucu karena aku sendiri kayak tertarik gitu merekomendasikan film-film tapi tidak bisa membagikan ini gitu karena ada suatu prinsip yang harus dijaga. Kemudian ini adalah mungkin proses yang paling menarik dari menulis di hybrid internship, yaitu guest speaker. Nah, guest speaker ini kayak membagikan materi tiap minggunya gitu, seperti yang dijelasin Kak Tika, ada programmer, filmmaker, ada arsiparis, ada juga aktor gitu. Nah, di sini apa ya, yang hal ini menjadi sangat menarik bagi aku karena ada selalu pertanyaan gitu, gimana sih orang-orang bisa jadi hebat gitu, gimana sih orang-orang bisa jadi keren gitu. Dan di sesi ini aku jadi tahu gitu gimana proses mereka untuk mencapai jalan-jalan itu gitu, lewat bagaimana cara mereka berpikir dan bagaimana kisah perjalanan mereka. Di foto ini adalah pertemuan dengan Eric Sang Hing Won, salah satu yang apa ya, yang cukup ngasih insight gitu loh, sangat ngasih insight gitu. Dia minat bikin film tapi tidak kuliah film, ada semacam refleksi, dan refleksi itu biasanya dicantumkan waktu sesi gym setelah guest speaker. Jadi nulis-nulis apapun dalam waktu 15 menit kalau nggak salah, 15 menit, kemudian dipublish di website khusus film festival writer. Foto selanjutnya, wah, juga ya, sedikit ngos-ngosan tapi tidak apa-apa. Foto selanjutnya adalah ngopi time. Di sini bisa teman-teman lihat muter-muter, ya, muter-muter, dan ini kayak jadi semenit gitu. Gimana sih kita mau nyesuaiin gini, framingnya segini apa gimana gitu. Dan obrolannya pun muter-muter gitu. Obrolan santai gitu, nanya kayak udah makan apa gitu, habis nonton apa, segala macam gitu. Kita kadang juga di sesi ini kita juga bahas pendekatan apa sih yang akan digunakan dalam menulis untuk tulisan selanjutnya gitu. Kemudian wah, udah masuk aja nih ke sesi festival. Nah, ini mirip seperti Nia tadi, aku jalan-jalan ke Desa Les. Ini jadi sebuah apa ya, pengalaman yang menarik gitu. Karena sependek pengalamanku datang ke festival, ini adalah salah satu festival experience yang menarik gitu. Berkata kayak kamu tahu Minikino di Bali, tapi apa Bali menurutmu gitu? Apakah Canggu, Kuta, Ubud gitu? Enggak gitu. Enggak sebatas itu gitu. Jadi Minikino bekerja sama Bali Bengong, kita ada melalui ke Desa Les. Ini sebuah pengalaman yang menarik gitu. Ketemu Blidon Rare. Nah, selama jalan-jalan ini, kayaknya nggak cuma jalan-jalan gitu. Aku juga disuruh bikin catatan perjalanan selama jalan-jalan ini. Nah, ngomongin catatan perjalanan, berarti tentu ada tugas gitu loh selama jalannya festival gitu. Salah satu tugas yang seperti yang udah sempat disinggungnya adalah menjadi moderator. Nulis tetap. Kita nulis semacam liputan untuk forum, untuk interview, tapi juga menjadi moderator. Ini adalah sesi yang aku moderatori dengan filmmaker Mas Heri di Kuskus Galeri. Ini salah satu sesi yang paling menarik bagiku karena penontonnya tidak terlalu banyak. Jadi diskusi yang dibangun sangat intens gitu dengan Mas Heri, dan aku banyak dapat insight baru dari Mas Heri. Mungkin seperti yang sempat disinggungnya tadi, kayak dan juga Mbak Cika, untuk jadi moderator kita juga dikasih semacam pelatihan singkat, hal-hal yang perlu diperhatikan gitu, kayak mengenalkan diri, dan juga kayak gimana sih kita ngasih ulasan setelah nonton. Ini foto ke 9 gitu. Dari tugas-tugas yang dikasih Minikino, aku ngerasa di-encourage gitu untuk bertemu dengan banyak orang gitu. Mungkin foto ini jadi semacam
perwakilan dari pertemuan banyak orang gitu gitu. Karena di festival pasti selalu ada orang yang bawa kayak tanda kenal gitu, entah postcard, entah stiker dan segala macam. Eh, aku juga akhirnya ketemu dengan teman-teman festival writers secara langsung, ketemu dengan pembicara guest speaker, ada Mas Erik, ada Masud gitu yang juga datang. Juga tentunya sama para mini keynotes, para teman-teman volunteer yang bekerja di balik layar mini keynote. Hmm, aku senang gitu, maksudnya proses berjejaring dibangun gitu melalui hybrid internship ini gitu. Kemudian aku juga ngerasa sangat komunikasi yang terbangun sangat intimate gitu antar interaksi yang terjadi gitu. Nah, lalu di foto ke-10 Bu Askia selalu memberi kesan. Nah, foto ini diambil dari depan warung Bu Askia. Kalau tadi ini dari belakang, saya dari depan warung Bu Askia. Untuk motret apa sih misalnya kejadian-kejadian yang terjadi di Hamin 1, dan foto ini saya pilih menjadi foto terakhir, mungkin jadi semacam refleksi bagi saya atas beragamnya pengalaman yang saya peroleh gitu selama uh, hybrid internship di Minikino gitu. Terutama yang paling utama adalah menulis, tapi kemudian pengalaman-pengalaman lain seperti berjejaring, mengkonstruksi pendapat, perkenalan, dan juga saling membantu dan menikmati festival. Tidak banyak yang bisa saya bilang, saya cuma ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas kekurangannya dan semoga tim Minikino selalu diberi energi. Udah healing, dikasih energi yang baik. Tuh ada dapat love dari Kanya. Terima kasih juga ya Bayu sudah mampir di tahun 2021. Berjodoh sekali ternyata sama program hybrid internship ini. Yang berikutnya kita panggil Felix ya. Yuhu, Felix. Oke. Halo semuanya, namaku Felix. Ya, aku adalah mahasiswa film dari Tangerang, dan 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 ini adalah foto pertamaku. Jadi ya ini adalah foto dari sesi pertama, sesi hybrid kita. Jadi di sesi ini juga aku baru pertama kali mengenal wajah teman-temanku dan wajah teman-teman dari Minikino. Dan di sesi ini sebenarnya waktu itu nggak ada agenda khusus, dan agenda khususnya itu cuma satu, yaitu kita berkenalan gitu. Nah, buat kita bisa berkenalan lebih lanjut, waktu itu kita main game. Gamenya apa? Gamenya adalah waktu itu kita diminta untuk menggambar wajah satu sama lain sambil bercerita tentang diri kita sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya adalah foto yang diambil dari CCTV. Jadi ini adalah waktu aku lagi waktu ngopi di rooftopnya Mas Denpasar. Jadi selama menjadi festival writers, kita setiap minggu setiap hari Senin kita bakal gabung dalam WhatsApp video call untuk kita say hi, catch up, ngobrol santai, kayak nanya kabar dan lain-lain. Dan kalau di Mas Denpasar kita selalu melakukannya di rooftop di lantai 4. Dan di foto ini adalah waktu pertama kali aku join langsung di Denpasar dan langsung di rooftop lantai 4 gitu. Jadi kayak momen-momen first time ya. Aku masih ada noraknya, itu aku yang di paling kiri, aku lagi sibuk moto-moto sedangkan yang lain lagi video callan gitu. Nah, masuk ke menulis. Selama jadi festival writers sebenarnya aku menulis banyak artikel, cuman ini adalah salah satu artikel yang aku tulis di awal-awal. Artikel ini aku mengulas film pendek yang berjudul Every Floor Looks the Same, yang berasal dari Singapura. Mengapa aku pilih artikel ini? Karena di artikel ini aku belajar yang paling banyak. Kayak versi pertama dari artikel ini tuh berbeda jauh banget sama versi akhir yang ada di website. Mengapa? Tentunya karena versi awal tuh banyak salahnya dan sudah melalui
banyak hal yang diubah dan diganti gitu karena awalnya kurang tepat gitu. Cuman artikel ini menjadi titik balik gitu, yang menyadarkan aku bahwa aku tuh suka dan enjoy menulis gitu. Nah, fast forward ke festivalnya, filmmaker dari film tadi itu datang untuk menemani filmnya, dan di foto ini adalah aku lagi memandu diskusi sama dia. Dia adalah director dari filmnya, namanya Gladys Ang. Dan di momen ini juga lagi-lagi aku didorong untuk belajar apa? Belajar jadi moderator dan belajar untuk bicara depan umum. Satu hal yang dulu aku takuti, aku cemas dan selalu aku hindari karena aku selalu takut dan gak nyaman untuk bicara dengan orang baru, apalagi dengan orang banyak gitu. Dan hasilnya sebenarnya bisa dibilang cukup lancar, meskipun gak yang lancar-lancar banget. Cuman lancar karena di akhir sesi diskusi aku bisa dapat waktu untuk bisa ngobrol lagi sama Gladys gitu, kayak bisa ngobrol dengan lebih santai, terus kita ngomongin banyak hal dari ngomongin film, terus tentang Bali, tentang Singapura dan lain-lain. Dan di momen itu juga aku sebenarnya sempat share bahwa aku adalah festival writers, dan aku juga sempat untuk nulis film dia gitu. Dan habis itu aku share link artikelnya, terus dia dengan senang hati minta dan baca dan bilang dia bakal share dan baca artikelnya gitu. Dan ini adalah foto dari Instagram dia waktu dia baca tulisanku, dan dia suka dan dia share dan dia ajak followersnya untuk juga ikutan baca. Nah, momen-momen ini itu adalah momen-momen kecil selama festival yang mampu bikin aku senang dan kayak bangga gitu, karena artikel ini menurutku sebenarnya masih jauh dari bagus gitu, karena ya yang tadi aku di artikel ini tuh aku banyak salahnya dan banyak belajarnya. Aku nggak nyangka bahwa akan bisa dibaca sama filmmakernya gitu, dan dia suka dan sampai share dan ngajak orang lain untuk ikut baca. Dan momen ini menjadi salah satu momen yang bikin aku makin semangat untuk lanjut menulis tentang film gitu. Dan yang ini adalah juga salah satu foto waktu sesi aku memandu sesi diskusi di Seminyak gitu. Nah, lucunya adalah di sini sebenarnya bukan jadwalku untuk ngisi, cuman aku diminta untuk mengadakan sesi diskusi karena untuk kayak ngisi waktu jeda antar program gitu. Jadi mau nggak mau aku mengiyakan ajakannya dan aku maju tanpa persiapan, tanpa pertanyaan gitu. Aku maju dan lagi-lagi aku harus menghadapi rasa takutku gitu. Dan yang di sampingku itu adalah filmmakernya. Dia adalah Medi Masena, filmmaker dari Bali gitu. Dan untungnya diskusi berjalan dengan lancar karena aku udah pernah nonton filmnya sebelumnya gitu. Jadi aku bisa mantik diskusinya dengan lebih baik. Dan ini adalah salah satu foto lain dari momen selama festival dan selama aku menjadi festival writers, yaitu waktu aku ikut ke Desa Pagi untuk nonton layar tancap, nonton pop-up cinema gitu. Dan momen ini juga jadi momen yang sangat spesial dan sangat memorable, karena menurutku aku hanya bisa dapat hal ini tuh kalau ada di Minikino Film Week gitu. Kayak bisa nonton layar tancap di desa, dan bukan hanya nonton, aku juga duduk bareng masyarakat desa dari
anak-anak kecilnya, terus bapak-bapak ibunya, dan apa bisa bisa merasakan reaksi asli gitu waktu apa lagi nonton gitu. Mereka itu sangat spesial dan sangat apa memorable gitu. Dan foto ini juga adalah salah satu foto yang spesial dan aku suka dan langka sebenarnya. Mengapa? Karena dalam satu frame ini ada semua representasi dari semua angkatan Festival Writers, kayak ada Ozi dan RD, terus ada Bintang dan Syara, terus ada saya dan yang lain berempat gitu lengkap. Habis itu aku juga suka sama foto ini karena uh, foto ini ngasih lihat kayak setiap angkatan Festival Writer tuh sebenarnya kita sangat sangat terhubung dan sangat dekat dan sangat merangkul gitu, kayak meskipun kita berasal dari latar belakang yang macam-macam beda-beda, terus umurnya juga ada yang jauh ada yang dekat gitu, cuman kita bisa bisa apa duduk bareng dan bisa ngobrol dengan nyaman karena kita sama-sama Festival Writers gitu. Terus ini adalah foto terakhir adalah salah satu foto yang spesial juga karena ini adalah foto yang di foto yang diambil pada momen-momen terakhir apa festival. Habis itu aku suka foto ini karena dari 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 foto ini juga menunjukkan kalau di akhir festival kita tuh udah sama-sama masing-masing udah nyaman untuk menjadi diri sendiri, kayak kita udah bisa berani mengekspresikan diri, kayak dari 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 fotonya kita udah nggak malu untuk masang masang yang apa cukup eh, gaya-gaya yang aneh-aneh gitu, ya malu-malu. Terus ya sekian aja segitu dari aku dan terima kasih. Terima kasih ya Felix. Gayanya bukan aneh lagi, tapi keren, aneh dan keren. Terima kasih Felix ya udah berbagi ceritanya. Ada 4 kan? Nah ini yang keempat nih, Juli bakal berbagi cerita festivalnya dari POV Juli. Halo semuanya, kenalin lagi nama aku Juli. Ini adalah 10 foto yang aku pilih. Sebenarnya foto yang aku pilih tuh kira-kira seharusnya insya Allah bisa bercerita dengan sendirinya. Jadi sebenarnya aku nggak terlalu akan banyak mendeskripsikan fotonya, cuman mungkin kayak sekitar konteks dari keseluruhan foto-foto yang aku pilih. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lain tadi bercerita dari awal perjalanan festival sampai akhir, mungkin kalau aku akan aku sempitin di festivalnya aja gitu. Karena sebenarnya yang pertama praktisnya adalah waktu awal-awal aku nggak banyak ngambil foto, maaf ya. Jadi, nah terus habis itu pas kami pertama kali ke Mesh, terus berkenalan, terus kemudian dikasih tahu sama Ozi kalau misalnya kita akan ada presentasi 10 foto, terus kayak hah gitu. Jadi aku apa namanya ya udah, jadi selama festival aku baru banyak mengambil foto dan aku ngambil fotonya pakai film. Dan ini kayak 10 foto yang aku pilih ini adalah role pertama aku sebenarnya pakai film gitu. Dan foto-foto yang aku pilih ini apa ya, aku juga merasa ini banyak yang candid, mungkin ada 1-2 yang gak candid yang orang-orangnya bergaya, tapi kayak sisanya dan foto-foto lain yang ada di roll film yang sudah dicuci itu juga banyak kan foto candid. Kenapa aku pilih foto candid? Soalnya apa ya, kayak aku mau ya satu kayak pengen menangkap momen-momen yang lebih genuine gitu, yang lebih organik. Terus yang kedua juga kalau nanti teman-teman lihat sampai akhir kayaknya nggak ada fotoku juga sebenarnya, um, nggak ada gambarku, adanya kayak gambar teman-teman yang aku ketemu di festival gitu. Dan itu adalah upayaku untuk sedikit mendesenter narasinya dari perjalananku jadi perjalanan bersama gitu. Jadi nggak ada akunya di situ gitu. Jadi apa ya, foto-foto yang aku pilih ini adalah foto-foto momen-momenku sebenarnya bersama teman-teman. Jelas aku
ada di situ karena aku memotret fotonya kan gitu. Cuman ya itu adalah momen-momen bersama yang kita bagi. Mungkin ada momen-momen ya momen-momen ngintip seperti foto yang pertama gitu. Jadi aku ngintip. Itu kan gaze-nya ngintip banget ya, kayak orang yang teman-teman volunteer yang jaga tiket, terus habis itu ada foto tadi yang kedua adalah foto teman-teman lagi ngobrol gitu. Gimana ya? Koleksi foto ini adalah koleksi foto yang menceritakan tentang perjalanan festivalnya, nggak dari festivalnya gitu, nggak dari pemutaran, nggak dari acara besar, tapi dari momen-momen pinggiran. Seperti foto yang ini misalnya, kayak ini tuh sehabis pemutaran. Jadi sehabis pemutaran terus kayak banyak guest dan juga teman-teman yang masih hanging out, masih ngobrol, masih berkumpul di depan mesh. Jadi ini posisinya kayak di jalan depan mesh gitu. Jadi aku pengen mencoba buat apa ya, menangkap, menelisik kembali dan juga mengarsipkan momen-momen festival, nggak hanya dari festivalnya sendiri tapi dari ya pinggiran-pinggirannya gitu, kayak momen-momen pinggiran di mana kita kayak berkumpul bersama, ngobrol, makan bersama, terus ya banyak berbagi cerita juga mungkin, atau kayak mendiskusikan tadi filmnya gimana gitu, atau kayak bahkan teman-teman di balik layar gitu, kayak yang teman-teman Mini Kino di balik layar yang akhirnya kemudian aku punya kesempatan untuk berkenalan, untuk jadi teman, jadi dekat gitu, berinteraksi dan berrelasi bersama kayak ini, membagi momen bersama, makan bersama gitu. Teman-teman di balik layar festival yang apa ya, ya festival film kan biasanya kesannya kayak lumayan glamorous gitu, terus kayak apa ya, punya keramah tamahannya sendiri terhadap tamu-tamunya, terus kayak wow gitu, kayak wow bling bling gitu image-nya. Tapi kayak ada loh teman-teman yang akhirnya aku berkenalan, yang akhirnya aku dekat, ngobrol, berbagi cerita, berbagi makanan bersama, berbagi ruang bersama, berbagi minuman bersama, berbagi rokok bersama, apapun itu kita bagi bersama gitu. Yang mereka yang menghidupi festivalnya gitu, sebenarnya mereka yang menjalankan festivalnya, mereka yang memastikan bahwa festivalnya berjalan lancar, mereka yang memastikan bahwa ya kayak apa ya, bukan fasad tapi mungkin kayak ya yang memastikan bahwa pengalaman festival itu berjalan dengan asik buat semua orang gitu. Adalah orang-orang yang bekerja di baliknya gitu. Dan mungkin justru ada beberapa orang-orang yang bekerja di baliknya tuh kayak ada beberapa momen-momen yang mereka harus miss out, karena ya harus memastikan bahwa ini festivalnya fun buat tamu-tamunya gitu. Jadi ya mungkin koleksi ini adalah apa ya, kayak dedikasiku juga buat teman-teman yang akhirnya aku berkenalan, dan kita jadi berbagi banyak hal bersama, kayak kerja-kerja kalian kayak aku berusaha buat rekognisi di sini gitu. Yang ini nggak candid gitu, tapi kayak yaudah ini adalah beberapa teman-teman yang akhirnya aku berkenalan, dan ini ada di closing, ada di ya kayak ada di acara closing, terus kayak kita akhirnya kayak kenapa ya aku nggak ngambil candid ya, cuman kayak ini foto yang lumayan menggemaskan sih, jadi kayak ya udah aku taruh aja gitu. Nah ini balik lagi ke foto candid, jadi ini lucu banget, apa namanya, kayak teman-teman yang apa, cewek-ceweknya tuh kayak berkumpul dan kayak rapat dan kayak melihat sesuatu di bawah gitu, itu kayak momen yang lucu banget buatku gitu. Dan maksudnya beberapa dari mereka juga kan ya maksudnya mungkin beberapa dari mereka ada yang udah kenal lama, ada yang baru berkenalan, tapi kayak mereka bisa serapat itu, terus kayak aku melihat dari jauh, terus kayak akhirnya aku foto, terus kayak itu lucu banget sih gitu. Terus kayak nah lucunya adalah karena ini juga role film pertamaku, jadi sebenarnya ada beberapa foto yang nggak jadi. Apa fotonya gelap atau kayak kebakar gitu, karena kebodohanku aku juga sempat cerita sama beberapa teman-temanku, kayaknya fotoku kebakar deh gitu. Jadi ini kayak cuman beberapa yang bisa aku selamatkan, tapi ternyata yang aku selamatkan menunjukkan momen-momen yang lucu-lucu juga gitu. Dan juga flash film roll itu kan intrusif ya, aku juga baru tahu kayak mereka tuh intrusif banget, mereka nggak kayak digicam atau kayak kamera-kamera lain yang
flashnya tuh kayak subtil, nggak subtil sih, cuman maksudnya kayak ya udah gitu aja gitu, dia aja. Tapi kayak raw film tuh intrusif banget dan kayak bikin mata kayak berkunang-kunang gitu. Jadi kayak banyak banget teman-teman yang abis di foto tuh kayak kaget gitu. Mungkin ini juga ada kaki yang akhirnya ke belakang gitu. Ketika aku foto, ini aku ngefoto teman-teman kayak lagi ngaso. Aku lupa ini abis evaluasi apa setelah evaluasi gitu. Tapi ya gitu, maksudnya kayak ada momen-momen di festival di mana kayak di ruang antara festival di mana kayak belum nggak sedang menunggu event selanjutnya atau sedang menunggu agenda selanjutnya gitu, dan akhirnya kita kayak duduk-duduk istirahat, tapi juga istirahatnya juga sambil menunggu gitu. Terus aku kayak mau pengen mengambil momen ini, terus kayak karena flashnya intrusif banget jadi akhirnya kayak nengok gitu, jadi kayak gitu sih. Nah ini adalah momen di farewell party. Ini ada Holly yang apa ya, melayani banyak teman-teman volunteer dan juga pekerja di Minikino yang apa ya, maksudnya kayak kita bisa bersenang-senang juga karena ada Holly gitu yang kemudian jadi barista. Terus kayak aku juga nanya Holly, Holly kan nanya gitu, Juli mau apa gitu, terus aku bilang ya terserah kamu, kayak itu terserah kamu deh, kayak mungkin kamu mau berkreativitas kayak apa. Terus kayak oh ya udah, dia habis itu membuatkan minuman, uh, dia membuatkanku minuman sesuai kreativitasnya dia. Terus kayak pas aku cobain enak gitu, kayak ya misalnya kayak ada Holly yang memastikan kita juga senang-senang gitu. Itu sih lama ya ternyata 1 menit. Next foto. Ya Holly juga sempat, ya walaupun Holly kemarin apa namanya ngebarista, tapi dia juga sempat karaoke dan juga nge-DJ gitu, jadi kayak tenang aja. Nah ini ada foto Nia. Jadi kemarin aku sempat nanya Nia, boleh nggak aku apa namanya cantum foto ini gitu. Karena sebenarnya memang mungkin kelihatannya agak nggak enak posisinya, cuman kayak itu ada, kayak aku merasa foto ini kayak jujur banget gitu, kayak pasti ada balik lagi di ruang antara gitu, dimana kayak nggak terlalu ada agenda gitu. Kayak istirahat dari satu agenda dan menunggu agenda yang lainnya, atau kayak hanya ya, atau nggak ada agenda sama sekali dan hanya duduk-duduk aja gitu. Kayak ini adalah kayak semacam representasi ruang antara gitu, dimana kita cuma duduk terus kayak main HP. Dan ya itu nggak apa-apa juga, maksudnya kayak nggak selalu kita beraktivitas dan jalan-jalan. Terus kayak aku menangkap momen ini gitu. Gitu sih teman-teman. Jadi ini adalah walaupun ini cuma kumpulan foto dari festival, tapi perjalanannya, oh ini foto bonus, ini ada foto Isan. Dia jadi kayak waktu itu Kak Cika ngasih kita bunga, terus habis itu Isan naruh bunganya di kuping, terus habis itu ya udah aku foto gitu, itu foto bonus aja. Tapi ya itu kayak pengalaman yang menyenangkan sepanjang 6 bulan, gak hanya festivalnya aja, tapi kayak selama festival ini, koleksi foto ini kayak aku dedikasikan buat teman-teman yang bekerja di balik layar. Terima kasih. Terima kasih ya, kalian memperbolehkan kami semua, kita semua, untuk seperti melihat ke mikroskop ya. Jadi ada yang gitu, renik-reniknya sampai yang besarnya, sampai cita-cita besarnya. Terima kasih. Dan kita sampai di sesi boleh kalian saling bertanya, atau boleh para ini partisipan yang hadir di sini juga boleh lo bertanya, dan dipersilahkan sebetulnya kalau internetnya kuat boleh kok nyalain wajah, jadi kita juga bisa lihat wajah-wajah kalian lagi senyum-senyum atau lagi mungkin kita kenal atau ada teman-teman kalian juga. Silahkan. Tadi ada satu pertanyaan ya, Bintang ya. Tadi ada satu pertanyaan, itu foto apa sih yang ditunjukin sama Raihan katanya? Itu yang nanya Raihan sendiri. Kayaknya aku bisa jawab deh. Jawab siapa? Oh, jawab dulu. Kayaknya aku bisa jawab, tapi aku agak lupa. Insya Allah benar ya jawabannya. Jadi waktu itu kalau nggak salah Raihan dan Ozzy sedang lumayan hyperfixated sama lagunya Dewa, Mistikus Cinta. Jadi kayak si RD tuh nunjukin nih kita lagi muter lagu Mistikus Cinta gitu, yang diulang-ulang sepanjang malam gitu. Kalau nggak salah ya, bener gak sih Dek? Mungkin betul. Itu kemungkinan yang besar. Tuh terjawab kan? Nah, jadi bertanyalah dan kamu akan mendapat jawabannya. Silahkan selama 15 menit ke depan. Ada lagi yang bertanya, oh itu aku ya.
Itu campurannya Stella sama vape katanya. Bercanda, bercanda aja, lucu terus. Baiklah, silakan sesi bertanya bisa. Ini siapa tahu ada yang tertarik mungkin tahun depan ada lagi nggak? Nanti ya ada spill dari Osi dan Bintang. Ini sesama festival writer boleh loh saling bertanya. Bintang mau sih juga boleh bertanya kan ya? Para alumni juga dipersilahkan bertanya. Jadi begini, kalau ini semua hening, begitulah kira-kira suasana waktu Coffee Talk ya. Jadi sesi ngopi itu sesi yang kita buat sebetulnya waktu dulu pandemi. Kami sebetulnya meniru, sebetulnya eh, Minikino sempat kolaborasi dengan dokumenter Dream Center waktu bikin Dojo 3. Ada tuh sesi ngopinya, tapi waktu itu kan itu pandemi ya, semua orang tertahan di rumahnya masing-masing, sehingga pertemuan-pertemuan di video call seperti ini yang lewat WhatsApp video call itu membuat suasana hati jadi senang karena kita bertemu manusia lain. Ternyata memang di era yang semakin sibuk seperti sebelum 2020, ini menjadi PR gitu. Jadi kalau suasananya hening gitu, itulah kira-kira perasaan teman-teman ya. Siapa yang mau nanya duluan ya? Soalnya kalau udah nanya duluan nih biasanya nanti tanggung jawab gitu, menggiring percakapan berikutnya. Betul nggak sih gitu? Atau mungkin dari festival writer yang dulu juga mau sharing apakah seperti itu suasana coffee talknya? Ozi sama Bintang kan kalian pernah merasakan sesi Ada yang nanya Kak, Kak Ula ada nanya. nanya. Oh silakan Bintang. Kak Ula nanya, pertama di komen dulu, senang banget bisa dengar cerita-ceritanya. Nah, pertanyaannya untuk Bayu, gimana rasanya menemukan dan bergabung dengan Minikino yang kegiatannya di Bali sudah lama? Mau ajak-ajak temannya yang lain di Bali kah? Ada gimana Bayu? Halo, aku ngelak nggak? Dengeran. Aman nggak? Kedengeran. Oke. Aman-aman. Jadi emang sebenarnya dari SMA tuh emang tidak terlalu bergelut ke bidang film sih. Mungkin lucunya gara-gara kuliah film pada akhirnya mengenal yang namanya festival film segala macam dan akhirnya tahu ada mini kino di Bali dan ya itu lucu banget sih, misalnya kayak udah lama tinggal di Bali tapi baru tahu mini kino. Dan untuk apakah bakal ngajak teman-teman di Bali, tentu semoga tahun depan bisa ngajak lebih banyak orang gitu ke mini kino. Gitu sih Kak Ula. Langsung aja ya. Mau nulis lama. Apa kira-kira words-nya kalau mau ngajak teman-teman yang ada di Bali juga? Maksudnya apa kira-kira yang mau dikatakan secara pendek gitu tentang Minikino untuk ngajak mereka? Mungkin ini. Kamu bosan nonton film di bioskop? Ayo nonton film di Minikino, ada film pendek nih, bagus-bagus gitu. Oke. Kayak ya maksudnya kalau dari lingkungan temanku kayak film-filmnya paling mentok Marvel gitu, maksudnya kayak masih ya mungkin akan menawarkan sebuah experience lain gitu. Oke. Menarik. Makasih Bayu. Ada pertanyaan lagi dari Kak Kiki. Kakak-kakak Festival Writers, tantangannya waktu menulis apa aja? Dari Felix. Aku nunjuk aja. Iya, makasih udah ditunjuk ya, Bintang. Kalau buat aku tantangannya, mungkin aku yang paling punya banyak tantangannya karena aku mungkin yang paling awam dalam dunia menulis, kayak aku yang paling baru belajar gitu. Kayak aku pasti sangat-sangat tidak familiar gitu dengan tahap penulisan gitu, kayak dari secara teknis ataupun dari secara alur, ada barang editor dan lain-lain gitu. Tantangannya yang paling berat adalah kayak aku tuh awalnya belum biasa untuk nonton film-film yang eksperimental atau yang tidak 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 umum gitu naratifnya. Kayak untuk nonton dan paham aja kayaknya aku butuh waktu yang lama gitu, apalagi aku harus mengulas dan membahasnya dalam bentuk
teks yang seharusnya bisa jadi teks yang berisi dan teks yang bisa bantu bantu orang untuk memahami filmnya gitu. Sedangkan aku untuk nonton dan mahamin untuk diriku sendiri aja itu butuh waktu yang lama gitu. Cuman itu tantangan yang di awal-awal gitu. Kayak semakin semakin jalan, uh, semakin kesini aku semakin biasa dan membiasakan diri untuk nonton dan selalu nyatet dan selalu orat-orat kertas kayak ini tuh film tentang apa sih, aku nulis dan aku selalu baca ulang sampai akhirnya aku biasa dan bisa cukup paham dan akhirnya bisa cukup cukup paham untuk menulis dan membagikan tulisanku ke orang lain gitu. Dan hasilnya ternyata cukup bagus untuk bisa di-post di website gitu. Kayak aku cukup bangga gitu. Itu sih kalau dari aku. Tiap orang tantangannya beda-beda lah kali ya. Kalau Bayu gimana? Tantangan dalam menulis mungkin menemukan topik yang tepat kali ya kalau dari aku. Soalnya kayak ketika nonton ada banyak topik gitu dan di Minikino sendiri disarankan untuk fokus pada satu hal gitu. Dan aku sering sering bercabang-cabang lah gitu, loncat sana, loncat sini gitu. Tapi pada akhirnya uh, hal yang penting untuk belajarkan adalah hal yang paling penting adalah belajar mengikhlaskan topik lain dan memilih satu yang sangat menarik gitu. Mungkin itu sih. Kalau Nia sama Juli, terserah siapa duluan. Oke, mungkin aku bisa mulai dulu. Jadi untuk aku sendiri, tantangannya adalah memulai, karena biasanya dengan tugas apapun kan biasanya terintimidasi duluan oleh tugasnya. Jadi kalau memulai itu walaupun cuma bikin outline itu sangat membantu. Kemudian juga karena di Minikino didorong untuk memiliki stance atau opini gagasan gitu, dan aku sendiri backgroundnya tidak terbiasa menulis tulisan yang memang ada opini dari aku secara pribadi. Jadi itu juga merupakan tantangan untuk stick to opini tersebut dan juga mendukungnya sampai akhir tulisan gitu. Wih, makin rame nih ini chatboxnya. Ayo. Takut. Juli, tantangannya dulu dong. Kalau Juli gimana? Ya, kalau aku mungkin tantangannya adalah gimana ya? Ini agak psikologis karena aku ngerasa apa namanya kayak kan Minikino sudah menerimaku yang agak tua banget ini ya dibanding yang lain-lain. Kan yang lain-lain masih kuliah, aku sudah lulus. Jadi kayak itu aku cukup berterima kasih karena agak sulit ya menemukan pekerjaan sebagai lansia gitu. Terus apa namanya cuman kayak jadi aku kayak ngerasa ke pressure gitu, apakah karena apa namanya aku punya misalnya kayak punya portofolio gitu, jadi kayak apakah aku harus nulis yang bagus banget gitu, kayak pressure banget gitu, jadi kayak agak susah buat kadang-kadang buat mulainya tuh susah. Terus sama kayak Bayu sih sebenarnya kayak nentuin angle karena aku lumayan bercabang-cabang gitu, dan terutama kadang tuh apa ya aku ngerasa kalau misalnya nentuin angle yang agak obvious gitu kayak gak seru gitu kayak jadi kayak harus nemu angle yang seru dulu gitu, kayak hurry rame gitu kayak cuman karena kebanyakan mikirin ini angle-nya mana ya, jadi kayak mulainya jadi belakangan gitu sih. Makasih ya Juli. Ini maaf aku baca ini nggak ngurut ya, tapi ini karena tadi kita bicara tantangan tadi untuk para peserta, ada yang tanya nih, Yedi Letedara, kalau untuk Minikino tantangan sebagai penyelenggara apa aja Kak? Coba yang koordinator sama fasilitatornya kali ya, tantangan kalian apa dan mengatasinya gimana? Kalau emang teratasi. Tantangan apa ya? Cenderung tidak bertantangan sih, kayak tantangannya tuh bukan tantangan yang bikin apa ya, bikin capek apa, seru-seru aja kayak ya capek mah capek sih, cuman seru gitu. Karena eh, kalau di aku sendiri karena emang
dari dulu kerjanya nulis dan udah tahu sih kadar kadar kecapeannya tuh segini gitu. Dan apa ya, mungkin karena sebagai editor jadi tantangannya harus tabah sih, karena kita kan berdialog ya, jadi jangan udah deh gitu. Kalau editor mah harus tabah. Itu tantangannya harus tabah. Kalau kamu gimana, Tang? Iya, aku setuju Moji. Mungkin juga karena ya kan sistemnya hybrid, jadi apa semua orang saling berkenalan, apalagi antara 4 hybrid intern ini melalui internet gitu. Ada beberapa mungkin yang udah kenal ya tahun lalu, kayaknya udah beberapa yang udah pernah ketemu gitu. Tapi untuk bisa akrab itu kan harus lewat Zoom atau harus lewat WhatsApp video, dan itu kan jadi tantangan sendiri, apalagi kalau COVID time itu kadang sunyi, bingung mau ngomong apa gitu. Tapi ya itu awal-awal aja, lama-lama kita bisa bisa apa akrab gitu. Bahkan pas mereka ke Bali rasanya kayak udah kenal lama gitu, kalau baru secara fisik ketemu di situ kan gitu. Ya sih nggak ada tantangan yang apa sangat melelahkan gitu, enggak, tapi ya seru-seru aja gitu menurutku ya. Aku nambahinnya Hmm. curhat. Tantangannya menurutku yang paling besar dan selalu kita coba untuk cari solusinya adalah untuk mengajak supaya para alumni tetap menulis, karena ada banyak sekali film-film pendek yang luar biasa, dan memang ada yang mudah ditemui, tapi ada juga yang tidak mudah ditemui. Tulisan-tulisan dari para penulis ini kan penting ya, karena meninggalkan jejak digital yang lebih mudah mungkin ditemui. Sehingga buat kita penting kalau tiap tahun ada angkatan 4, ada satu aja atau dua yang masih rajin nulis, minimum 3 aja setahun. Wah, bayangkan nanti kalau udah di tahun ke-10, jadi banyak deh, aman rasanya penulisan dan kajiannya gitu. Itu sih, aku pikir tantangan yang kita masih tiap tahun selalu coba cari solusinya. Gitu. Pertanyaan berikutnya apa nih, Tang, yang diminta dijawab teman-teman? Tapi ini kelihatannya cuma tinggal 4 menit lagi, jadi coba dipilih mungkin pertanyaan yang mana, Tang? Mungkin ini nih dari Edith, buat para festival writer, dari beberapa tulisan yang kalian buat, tulisan mana yang paling berkesan buat kalian? Ini tuh dari siapa? Masa ditunjuk lagi? Dari Julie. Ya, makasih pertanyaannya, Edit. Aku bingung memilih yang mana karena menurutku semuanya berkesan dengan caranya masing-masing gitu loh. Kayak eh apa ya? Kayak ada ada semacam labor dan juga kayak mikirnya gitu, kayak ini angle-nya gimana, terus kemudian pas udah ditulis juga malah malah dapet insight baru lagi pas habis nulis gitu, kayak pas lagi proses nulis gitu, jadi kayak lumayan sulit. Cuman kalau disuruh pilih satu, mungkin aku nulisin soal Pitbull, ada film dari ya, kok aku lupa negaranya. Astagfirullahaladzim, aku yang nulis. Meksiko. Meksiko, maaf teman-teman, ya ampun, astagfirullahaladzim. Dari Meksiko, yaitu karena sebenarnya aku ngerasa itu bukan tulisan film gitu, kayak terutama karena aku punya background apa namanya belajar film tapi nggak lewat institusi seni, lewat kayak semacam kolektif alternatif gitulah gitu, dan aku kayak diajarin bedanya tulisan film dan tulisan bukan film gitu, tapi kayak tulisan yang hanya menuliskan sesuatu tapi lewat film gitu, dan ini tuh bukan tulisan film gitu, tapi kayak ternyata nggak apa-apa juga buat buat kayak gitu untuk nulis kayak gitu, jadi kayak nulisin sesuatu tapi pakai apa namanya pendekatannya lewat film gitu, terus kayak isunya juga dekat denganku, terus jadi kayak itu lumayan gampang dan cukup mengalir buatku nulisnya. Ya kira-kira itu sebenarnya aku nulisnya dalam 4 jam. Jadi kayak apa namanya, kayak ya karena lumayan mengalir sih, cuman kayak aku apa namanya mikirinnya kayak di apa namanya dimasak di kepala tuh kayak lama banget, terus kayak baru akhirnya ditulis selama 4 jam itu, cuman kayak mikirnya tuh udah kayak 1-2 hari 3 hari gitu sih. Selanjutnya siapa? Tuh ya, teman-teman, itu juga tantangan buat kami para fasilitator.
ini mendingan. Tahun lalu ya, slow burner. Dia Maaf Kak. gitu. Tapi kita nggak apa-apa ya, hening nggak apa-apa gitu kan. Tapi ini nggak bisa lama-lama nih heningnya. Iya, Udah iya. habis nih waktunya. Mungkin Bayu. Nah, ya Bayu. Oke, oke aku deh. Eh, Mirip kayak Juli gitu, kayak apa ya? Tiap tulisan punya kesannya masing-masing. Tapi mungkin tulisan yang paling berkesan bagi aku adalah membuat dan menonton film dari Bali. Selain karena revisinya paling dikit, ini juga apa ya? Apa ya? Bantu aku untuk menjawab pertanyaan dari teman-temanku gitu. Ketika mereka nanya soal gimana sih kondisi perfilman di Bali gitu. Aku selalu bingung jawabnya dan ketika diberi kesempatan untuk meliput forum 100% dari Bali, aku jadi apa ya? Dan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan, aku jadi lebih tahu gitu tentang gimana sih perfilman di Bali. Kurang lebih seperti itu. Iya, gimana nih ya? Itu sebenarnya belum ada jawaban karena semuanya meninggalkan kesan sendiri-sendiri gitu. Tapi boleh nggak jawab dua ya? Karena alasan yang berbeda. Jadi yang pertama tuh yang tentang tulisan tentang film eksperimental All My Scars Vanish in the Wind. Karena memang sulit sekali buat aku untuk menulis tentang film eksperimental karena memang baru pertama kali dan aku sendiri tidak banyak eksplor di film eksperimental gitu, belum banyak terekspos juga. Jadi itu merupakan tantangan. Kemudian juga yang kedua tuh tentang Blue Poetry karena selain filmnya berbicara tentang isu yang besar dan kemarin bahkan di festival diputar banyak banget em, pemutarannya gitu, macam-macam program juga. Juga apa ya di proses editingnya tuh paling membuat aku belajar banyak karena selain dikasih research oleh Kak Ozi sebagai editor juga secara sebagai penulis dari segi formal menulis tuh juga belajar banyak karena balik lagi ke bahasa Indonesia menulisnya dari yang terbiasa bahasa Inggris gitu. Yeay. Ada satu yang belum, Felix ya? Iya, kalau aku yang paling berkesan ya yang tadi sebenarnya udah ada dalam foto. Cuman kalau selain itu ada lagi sih, yaitu adalah yang waktu wawancara Robin Narciso itu berkesan sekaligus banyak juga tantangannya. Ya karena dia adalah filmmaker dari Kamboja, jadi wawancara itu kita full dalam bahasa Inggris gitu. Bayangin aku eh, masalahku untuk bicara dalam bahasa Indonesia dengan lancar aja itu salah satu masalah gitu. Cuman bayangin lagi aku harus wawancara dengan filmmaker dari luar menggunakan full bahasa Inggris gitu. Kayak itu kayak mendouble gitu masalahnya. Cuman akhirnya bisa juga dan berhasil ditulis juga dan berhasil dia baca dan dia oke dan dia suka. Terus nulisnya pun karena dia filmmaker dari luar dan wawancara dalam bahasa Inggris, nulisnya juga pasti harus dalam bahasa Inggris gitu dan itu juga adalah salah satu tantangan karena uh, bela- aku pun masih belajar menulis dalam bahasa Indonesia dan menulis dalam bahasa Inggris juga baru aku lakukan selama jadi festival writers ini gitu. Jadi kayak aku selama proses menulis itu kayak mencoba ber, ber, berpikir dalam bahasa lain gitu, dalam bahasa Inggris. Dan itu sulit tapi berkesan dan sangat makin nambah ilmu dan makin bantu aku belajar lah gitu. Gitu sih. Terima kasih. Yeay, makasih ya. Ini kelihatannya, mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa kami jawab, tapi kalian bisa tetap terhubung dengan para penulis ini lewat membaca tulisan mereka, kemudian di Instagram Minikino Events ataupun Minikino Film Week juga kami secara berkala memposting microblog. Tapi daripada nunggu microblog, kadang-kadang lama tunggu jadwal posting, langsung saja terjun ke minikino.org/articles. Dan kita punya spill ya, Osi dan Bintang. Spillnya adalah, ini spillnya udah nggak bisa terlalu lama nih ditahan, karena waktu kita sedikit. Spill yang pertama adalah, apakah kita masih akan tetap membuka kesempatan untuk para partisipan berikutnya untuk angkatan keempat? Osi, jawabannya adalah Iya, betul sekali.
Ya, Makasih, tahun Pak. depan akan ada lanjut lagi nih program hybrid internship for festival writers karena eh apa ya? Kata orang sih penulis film sedikit, jarang gitu. Ya udah, ayo kita buat yang banyak. Yeay. Dan yang kedua, spill yang kedua adalah tahun 2024 kita Mini Kino Film Week 10 akan mengundang para film festival writer angkatan ini menjadi apa ya, Tang? Youth Jury. Scripted banget, yeay. Betul-betul tidak seperti mungkin jepretannya Juli yang tadi Pak, spontan gitu. Jadi terima kasih dan senang sekali karena kalian semua sudah hadir di sini. Jangan pergi dulu karena kita ingin mengundang Felix, Juli, Bayu, dan Nia untuk kasih closing remarks. Ya, jadi kalimat penutup. Udah nggak usah ditunjuk lagi, langsung aja dibuka mic-nya. Mungkin dari aku dulu ya. Mungkin mengutip dari kata Kak Ozi tadi, uh, I- film festival writer ini bukan cenderung jadi program magang gitu, tapi jadi ajang aku untuk belajar lebih banyak gitu. Bukan hanya tentang menulis, balik lagi berfestival dan segala macam. Terima kasih. Oke, dari aku, program ini sudah memberi banyak pengalaman dan pelajaran dan aku sangat berterima kasih untuk teman-teman semua dan kalau kalian mau jadi film festival writer berikutnya pasti akan membantu perfilman film pendek dan juga pasti belajar banyak gitu. Jadi terima kasih. Kalau dari aku, Felix dulu deh. Oke, aku dulu ya. Kalau dari aku cuma mau bilang makasih untuk Mini Kino dan untuk semua yang hadir gitu, yang ada di Zoom ini gitu. Bilang makasih karena udah mau menerima aku untuk menjadi bagian dari kalian, dan untuk kalian yang pengen belajar tentang film dan festival film, menjadi festival writers adalah salah satu jalur yang paling baik dan juga menyenangkan gitu. Jadi daftar kalau bisa, dan kalau nggak bisa juga datang aja ke Mini Kino Film Week tahun depan. Kalian juga pasti bakal dapat banyak teman dan bisa belajar banyak juga dengan datang ke festival. Gitu aja dari aku. Kalau dari aku, karena tadi Bayu ngutip Oji, mungkin aku juga mau ngutip Oji, tapi aku lupa quotes full-nya sebenarnya. Apa teh Oji yang kamu tulis di tulisanmu yang perjalanan merupakan apa Ji? Kamu aja yang ngomong coba full-nya tuh. Aduh, perjalanan merupakan perjalanan ibarat memungut waktu. Perjalanan ibarat memungut makna di setiap belokan waktu. Ya, quotes yang sangat mantap dari Ahmad Fauzi. Jadi apa namanya? Aku benar-benar looking forward untuk melanjutkan perjalanan ini dan memungut eceran makna dari setiap belokan waktu yang lain bersama kalian semua yang sudah ku temui di perjalanan ini dan juga yang akan aku temui di perjalanan selanjutnya, yaitu teman-teman yang mungkin nanti akan ketemu di festival atau di festival writers gitu. Terima kasih teman-teman. Akhir kata terima kasih ya, terima kasih banyak untuk yang sudah hadir. Lihat nih, wah keren banget film festival writer angkatan tahun lalu, kemudian tahun yang sebelumnya juga udah datang. Terima kasih ya. Semoga kita bisa terus menjaga belokan, menjaga apa? Belokan makna, menjaga semangat lah ya. Terima kasih banyak ya. Akhir kata, selamat malam. Sudah pukul 22 WITA, 21.00. Selamat istirahat dan sampai jumpa Mini Kino Film Week 10. Yeay!